Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Rashid dengan NPM 071 dari kelas analisis multivariat Bravo. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial cara pengerjaan Smart PLS versi 4 dengan judul yang saya angkat yaitu pengaruh kualitas, kuantitas, dan layanan terhadap keputusan pemilihan supplier dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Nah, pertama-tama kita melakukan pembukaan pada Smart PLS, yang dimana untuk data Excel itu kita menggunakan format CSV yang lalu kita impor. Nah, setelah kita impor, nanti di sini akan menunjukkan beberapa 15 indikator. Nah, selanjutnya kita bake, lalu kita create model. Nah, di sini model type-nya itu kita pilih yang PLS. Lalu untuk namanya kita sesuaikan sendiri, misalnya Dava Rashid 071. Nah, itu kita langsung save. Nah, di sini kan saya menggunakan variabel-variabel yaitu X1, X2, X3, Y, dan juga Z. Nah, di mana Z itu merupakan variabel mediasi. Yang pertama-tama, kita blok terlebih dahulu variabel pertama, yaitu X1 dan juga X sampai dengan X3. Terus kita enter. Lalu untuk X2 sampai dengan ini, kita enter. Lalu yang selanjutnya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk variabel Y-nya saya posisikan ada di paling ujung sini ya. Lalu untuk Z-nya karena dia mediasi berarti kan posisinya ada di tengah-tengah ya. Berarti kan dia ditujukan untuk memediasi variabel X dan juga variabel Y seperti itu. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu align-nya kita ubah ke kiri. Terus ini juga sama, lalu ini juga sama. Ininya align-nya kita ubah ke bawah biar lebih rapi ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antar variabel ini, antar indikator. Bagaimana sih cara kita menghubungkannya? Yang pertama adalah kita pencet ini, lalu kita moderate effect. Nah, di sini kita tarik 1, 2, ini juga kita tarik, yang lain ini kita tarik ke sini. Jangan lupa X-nya kita tarik ke Y, dan begitu juga sebaliknya. Nah, setelah kita melihat nih cara pembuatannya kan. Nah, bagaimana sih kita melakukan proses-proses seperti uji reliabilitas, uji validitas, melihat R-square, F-square, terus kita melihat model fit, VF, gitu. Pertama-tama kita melakukan proses yang namanya calculate, lalu kita menuju ke PLS SEM algorithm. Nah, selanjutnya ini kita tidak usah apa-apain ya, kita langsung start calculation. Nah, di sini ini kan udah terjadi proses permodelan ya. Nah, perlu diingat bahwa untuk overloading itu nilainya adalah 0,708 minimal banget, tidak boleh kurang dari 0,708. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasannya variabel tersebut itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang akan dituju. Nah, untuk melihatnya kita pertama-tama menggunakan overloading. Nah, di sini kan kita lihat nih overloading. Oh, ternyata X1 terhadap X1-nya sudah hijau nih. Kita cari nih, mana sih yang warna merah atau di bawah 0,708. Ternyata ini nih, ini. Nah, ini di bawah 0,708. Nah, pastikan dia akan mempengaruhi variabel-variabel lain atau menghambat beberapa proses pengerjaan kita nantinya. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kita balik lagi nih untuk menghapus terlebih dahulu X33 tadi ya. Nah, kita pencet delete lalu kita hapuskan. Nah, setelah kita hapuskan, kita langsung balik lagi nih ke calculate. Terus kita PLS SEM algorithm, lalu kita start calculation. Nah, ini kan X33-nya udah hilang. Kita lihat nih di overloading-nya. Oh, ternyata di overloading-nya itu sudah menunjukkan nilai minimalnya itu di atas 0,708. Yang menunjukkan bahwasannya setiap indikator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap X1 ke X1, X1 ke X2, X1 ke X3, X1 ke Y, X1 ke Z, dan begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat itu adalah diskriminan validity. Nah, dalam diskriminan validity, di sini kita melihat nih, kita buka ya. Nah, dalam diskriminan validity, di situ ada beberapa syarat, yang dimana nilai HTM yang tinggi menunjukkan adanya masalah pada validitas diskriminan, yang dimana rekomendasi yang sesuai itu adalah nilainya 0,90. Jadi, mentok-mentok itu nilai HTM itu adalah 0,85, itu yang paling disarankan ya. Jadi kalau misal di atas 0,90 aja, itu dia sudah menunjukkan adanya masalah validitas diskriminan, seperti itu. Nah, kita balik lagi nih ke Smart Files. Apakah ada yang nilainya di atas 0,90? Ternyata ada, yaitu Z terhadap X1, seperti itu. Lalu kita balik ke yang namanya construct reliability and validity. Nah, di sini terdapat beberapa data-datanya. Nah, kita lihat terlebih dahulu pada construct reliability, yang dimana di sini
Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh jawaban yang dihasilkan oleh konsistensi dengan alat ukur atau pertanyaan yang sama bila digunakan berulang kali. Nah, di sini terdapat tabel dari Cronbach Alpha, yang dimana untuk lebih dari 0,90 yaitu di excellent, 0,80 sampai 0,89 itu good, 0,70 sampai 0,79 itu acceptable, dan juga seterusnya. Nah, perlu dilihat berdasarkan kategori di atas dapat simpulkan bahwa jawaban dari masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sangat bagus. Akan tetapi terdapat warna merah. Nih, warna merahnya itu nih pada X3, yang dimana itu tidak memiliki keberpengaruhan terhadap masing-masing variabel seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke R-square ya. Nah, untuk R-square sendiri ini merupakan data, jadi kita lihat nih bagaimana sih cara membaca R-square. Nah, nilai R-square itu ada beberapa kategori. Jadi menurut Stardate itu ada nilai R-square sebesar 0,75, 0,50, 0,25. Itu modelnya kuat, moderat, dan juga lemah. Terus kalau menurut Chin itu nilai kriteria R-square itu sebesar 0,67, 33, dan juga 19. Nah, itu terserah teman-teman mau pilihnya yang mana. Nah, tadi kan data kita sudah yang ini nih. Nah, gimana sih cara bacanya? Yaitu nilai R-square pengaruh secara bersama-sama X1 dan juga X2 terhadap Z adalah 0,669 nih. Nah, terus adjust R-square-nya itu adalah 0,59, di mana semua konstruk exogen, nama exogen, X1 dan X2 secara serentak mempengaruhi Z sebesar 0,659 atau 65,9%. Oleh karena itu, adjust R-square itu termasuk sedang, atau konstruk exogen X1 dan X2 itu juga sedang gitu. Nah, terus untuk yang ini yang bawahnya keputusan pemilihan Y. Jadi sama pembacaannya. Jadi nilai R-square X1, X2 dan juga Z terhadap Y itu adalah 0,567 dengan nilai adjust R-square itu 0,549. Jadi di mana menunjukkan 54,9%. Itu dia nilai itu lebih dari 33% namun kurang dari 67%. Maka itu sifatnya itu adalah sedang seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat F-square. Nah, ini merupakan data S-square. S-square itu apa sih? Nah, jadi S-square itu adalah melihat atau menilai apakah ada hubungan atau tidak secara signifikan antar variabel seperti itu. Nah, ada pun beberapa kriteria dari S-square sendiri, yaitu S-square 0,02 itu kecil, 0,15 itu sedang, 0,35 itu besar. Nah, kalau kurang dari 0,02 itu diabaikan atau tidak dianggap adanya efek seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat nih, maka berdasarkan tabel di atas, S-square di atas, yaitu kriterianya itu kan lebih dari 0,35, itu untuk X1 terhadap Z, ya kan. Nah, terus untuk mana untuk yang termasuk kecil itu F-square itu di rentang 0,02 sampai dengan 0,9 itu ada apa aja, ada X2 dan juga Z. Terus untuk yang memiliki pengaruh yang terabaikan yaitu X3 terhadap Z. Nah, untuk yang di bawah 0,02 itu ada X1, Y, X1 terhadap Y dan juga X3 terhadap Y, seperti itu. Nah, terus di sini kita akan melihat yang namanya collinearity statistic, nah, atau VEF. Nah, bagaimana sih cara melihat VEF? Nah, mungkin cara lihat VF-nya itu kita bisa balik dulu ya. Nah, kita pergi ke yang namanya bootstrapping. Nah, ini selanjutnya, ini langkah selanjutnya ya setelah kita interpretasinya tadi. Nah, untuk ini itu pertama-tama yang perlu diperlihatkan itu adalah path coefficient. Kita melihat nih path coefficient. Di sini itu merupakan apa namanya hipotesis gitu. Nah, bagaimana sih cara membaca hipotesisnya teman-teman ya? Cara membaca hipotesisnya itu seperti ini. Tadi kan udah ada beberapa tuh. Nah, di sini cara menunjukkannya adalah kepuasan pelanggan kita sesuaikan di sini. Misal nih, X1 terhadap Y, maka nilainya itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Jadi mereka tidak punya pengaruh. Nah, sementara X1 pada Z itu dia memiliki pengaruh. Nah, X2 dan Y itu tidak memiliki pengaruh dan juga begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya dia warna merah, itu menunjukkan dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang namanya outer loading pada ini. Nah, di sini outer loading pada bootstrapping. Nah, outer loading pada bootstrapping itu teman-teman harus bisa memastikan ya bahwa p-value itu harus di 0,000 yang dimana menunjukkan bahwasannya datanya itu yang teman-teman lakukan itu sudah benar gitu. Nah, terus di sini ini namanya uji pengaruh yang tadi kita bacakan, uji pengaruh seperti itu ya. Nah, perlu dilihat, tadi kan kita membahas tentang path coefficient. Untuk melihat adanya pengaruh atau tidak di antara variabel dapat dilihat dari nilai PEF yang tadi atau p-value. Nah, bila
bila nilainya di atas 0,5, maka variabel tersebut itu memiliki pengaruh terhadap variabel yang dipengaruhi. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki pengaruh, atau mohon maaf, kalau dia di bawah 0,05 berarti dia tidak memiliki pengaruh gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus tadi kan kita ada namanya VF ya. Coba kita cari VF itu di mana ya? VEF. Nah, namanya collinearity statistic atau VF. Nah, VF ini ditujukan, nih teman-teman bisa lihat nih, VF itu ditujukan tuh untuk mengukur apakah model penelitian yang dilakukan itu sudah cocok untuk meneliti variabel yang ingin diteliti. Nah, terus di sini ada batasannya nih. Bila nilainya di atas 0,7, maka sudah fit modelnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita lihat nih, apakah nilai-nilai di sini itu sudah memiliki nilai di atas 0,7. Oh, ternyata nilai-nilai di sini itu sudah 0,07. Akan tetapi, teman-teman, nilai VF itu harus kurang dari 5. Jadi di atas 0,7, di bawah dari 5, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 5, dia akan mengidentifikasikan adanya kolinearitas antar konstruk. Nah, atau ditemukan namanya multikolinearitas atau adanya interkorelasi kuat antar variabel bebas dalam tutorial PLS ini. Seperti itu. Nah, tadi dalam data ini tuh tidak ada nih teman-teman ditemukan namanya kolinearitas atau nilai tersebut tuh di bawah 0,7, begitu juga di atas 5 gitu. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah sedikit membahas nih mengenai beberapa uh, tutorial mengenai SPPLF ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya izin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.